waktu itu kan ditengarai bahwa Partai Demokratnya SBY kan akan mendukung Anies untuk Capres 2024. Nah, makanya ini harus diganggu gitu. Tapi kurang ajar, Jokowinya nggak tanggung jawab. Nah, saya lihat memang Anies ini memang beberapa kali mau dicegal, termasuk di Partai Demokrat dulu itu. Begitu itu udah selesai tuntas, udah jebol, nyerang lagi. Kelihatan Jokowi udah banci ini, nggak berani ngambil keputusan untuk dukung Pak Muldoko. Padahal awalnya termasuk yang ngomporin, saya lihat ya. Hanya saya ini kurang ajar ini orang. Langsung saya ajar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Saya sendiri yang sakit ya. Jadi saudara sekalian, kenapa saya keras-keras? Karena saya ada tamu yang dulu suka ngeritik saya. Dan itu saya kira itulah dinamika ya. Karena kita ingin mencari kebenaran, kadang-kadang kebenaran itu memiliki perspektif yang berbeda. Jadi orang cantik itu tapi hitam itu tergantung. Ada pendekatan pesimisnya, wah dia cantik tapi hitam, itu pesimis. Tapi dia hitam tapi cantik, itu yang optimis. Nah ini saya dengan orang yang tiap hari menulis, kirimkan tulisannya ke saya, tapi dulu tulisannya mengkritik saya. Mengkritik saya dan orang-orang yang mengkritik Jokowi kan. Tapi sekarang dia jadi pengkritik Jokowi kelas berat. Saiful Huda Ems. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Saiful Huda Ems ini rajin sekali nulis dan kemudian tulisannya dikasihkan ke saya. Sebagian saya pernah juga angkat. Tetapi memang banyak orang kasih tulisan, tidak semuanya kita bisa angkat kan, tetapi beberapa diantaranya kita angkat kalau memang penting. Jadi selamat datang bro ya. Terima kasih, selamat datang. Jangan kecil-kecil suaranya. Ya, terima kasih juga atas undangannya. Jadi kita ngomongnya sama sobat era sekalian, bukan ngomong sama saya saja ya. Oke. Karena kita live dan live-nya ini ya hanya platformnya YouTube dan kemudian hanya internet saja bro ya. Jadi harus kencang-kencang juga ngomongnya. Oke. Makasih bro ya sudah datang. Saya kira kita usia tidak jauh beda ya. Anda kelahiran tahun 71 ya? 71. Tapi Maret 71. Tapi penampilan tanggal berapa Maret? 20 Maret 1971. 20 Maret 1971. Itu 20 ya. Maret itu pengumuman hasil pemilu. Oh gitu ya. Hasil pemilu 2024 kemarin 20 Maret tuh. Oh iya. Iya kan? Iya persis. 20 Maret saya masih ingat tuh. Begitu pengumuman hasil pemilu, tiba-tiba Surya Paloh orang pertama yang mengucapkan selamat. Saya bilang ini pengkhianat ini Surya Paloh. Alhamdulillah setelah ngomong pengkhianat itu gak pernah lagi diundang di Metro TV. Oh gitu ya Bang. Tapi enaknya kalau kita punya media-media seperti ini. Jadi kalau kita lihat kritik-kritik beliau terakhir ini, misalnya semakin tua harus membuat kita jauh lebih bijaksana. Karena itu selalu teriakkan adili Jokowi. Sebab dia bilang keladi dari seluruh karena dia biang keladi dari seluruh kerusakan bangsa dan negara. Oh, kalau tidak berani berarti kita belum bijaksana. Sebab itu sama halnya dengan kita lebih baik mencintai gerombolan bandit negara daripada orang-orang susah yang harus diperjuangkan. Pakai tongkat segala. Ini Anda tongkat dari mana ini? Oke, ya. Harapan saya untuk kesembuhan sakitnya Pak Jokowi. Apalagi runtuhnya nama besar Jokowi. Apalagi nih runtuhnya nama besar Jokowi ya. Banyak juga ini. Apalagi Haidar Alwi usulkan sistem kesejahteraan jadi syarat mutlak izin tambang. Ini kenapa Anda? Ini kan Haidar Alwi ini orang yang dulu pengen sekali jadi
jadi menteri BUMN. Betul. Jadi saya juga berusaha untuk merangkul orang-orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi untuk sadar seperti saya. Gitu. Bang Haidar itu kan awalnya sangat getol mendukung Pak Jokowi kan, sampai menggerakkan para relawan. Keluar duit dia kan, keluar biaya gitu. Dijanjiin aneh-aneh sama Jokowi tidak pernah diwujudkan. Makanya saya bilang udah ikut gerakan saya aja. Kita lawan Jokowi. Dia dulu apa ya Haidar Alwi Institute itu. Oh, Haidar Alwi. Tapi ada juga kayaknya barisan Haidar apa gitu. Alwi Care atau apa gitu. Oh iya. Gitu. Kemudian ini tuh baru saja nih. Ada Raja Ampat, ada pula Raja Empat. Raja Ampat itu kawasan yang dirusak, sedangkan kalau Raja Empat itu para perusak. Mungkinkah mereka yang disebut Raja Empat itu Jokowi, Luhut, Tito, dan Bahlil? Saya hanya tanya loh, barangkali ada yang bisa jawab. Luar biasa, ini mancing-mancing Anda ya. Oke. Sekarang kegiatan apa bro? Ya saya kan lawyer juga. Oh lawyer di? Kongres Advokat Indonesia KAI. Oh KAI ya, Kongres Advokat Indonesia. Iya. Jadi Kongres Advokat itu lembaga yang berdiri setelah Mulia Lubis dipecat. Kalau nggak salah gitu ya. Dia yang mempelopori Kongres Advokat ya, bukan ya? Iya. Iya KAI kan? Itu dulu kan sama Bang Buyung, Adnan Buyung. Iya makanya dia ya yang mempelopori kan. Gara-gara Pradi main pecat Mulia Lubis saja ya. Nah, oke. Kemudian dulu waktu Jokowi apa? Saya itu dulu mendirikan Ormas Harimau Jokowi. Oh Harimau Jokowi. Ya, itu saya ketua umumnya. Ya. Nah itu pengurusnya mayoritas itu lawyer. Mayoritas lawyer, terus kemudian ada politisi, ada pengusaha, jurnalis yang termasuk gerilyawan jurnalis kayak Trio Macan itu ada di situ dulu. Oh Trio Macan juga ikut Anda juga? Berapa iya. Wah, Anda orang berbahaya berarti ada Trio Macan segala. Termasuk Aji, Mas Satrio Aris Munandar dulu juga kan. Itu Harimau Jokowi dulu. Terus ketua-ketua organisasi advokat itu termasuk kan Cucu Irnanto itu dulu wakil ketua Dewan Pembina. Kalau pembinanya kan Pak Muldoko waktu itu. Harimau Jokowi itu. Iya, luar biasa. Saya ketua umumnya. Iya, lalu? Nah, terus kemudian ya itu ada beberapa teman-teman lawyer kayak ketua umum Pradan juga Indranas Kau kayak gitu. Terus itu tadi Cucu Irnanto, ada lagi siapa dulu? Teman-teman dari Pradi kayak Profesor Leonas Priyatna kayak gitu. Luruskan bro, nanti takutnya jatuh. Profesor Leonas Priyatna kayak gitu. Banyak dulu teman-teman dari lintas organisasi advokat. Gitu. Juga lintas politisi lintas partai. Ada juga di sana. Anda sendiri politisi sebenarnya? Enggak juga, aktivis saja. Walaupun saya beberapa kali pernah masuk di partai politik. Partai apa aja? Saya dulu termasuk salah seorang penggagas partai baru sama Sri Bintang Pamungkas. Partai Pudi. Pudi itu sebelum PRD ada itu. Jadi Anda Pudi ikut juga? Iya, saya dulu ketua Jawa Barat. Udah lama berbahaya berarti Anda. Selain Pudi apa lagi? Pudi, terus pernah di PKB. PKB? Iya, karena tahun 2004 kan sudah nggak bisa ikut pemilu Pudi kan. Iya. Nah, saya PKB. Begitu PKB Gus Dur dikeluarin, waktu itu saya keluar juga dari PKB. Terus 2009 pernah di Hanura. Terus sempat juga di Gerindra tapi cuma beberapa bulan karena saya kesihir sama kayak Jokowi itu waktu itu ketipu lah. Kok Gerindra kesihir Jokowi? Ya enggak, saya akhirnya keluar dari Gerindra waktu itu. Kenapa? Apa hubungannya Gerindra sama Jokowi? Enggak, saya pikir wah ini lebih cocok untuk dimunculkan jadi capres masa depan waktu itu. Jadi saya di Gerindra Jokowi. Jokowi. Kan Gerindra kan Prabowo, makanya saya keluar. Saya anggap ada yang lebih pantas qualified untuk jadi calon presiden. Ini 2024 berarti ya? Ya, bukan 2010 itu. 2010 ya, Gerindra pertama kali berdiri itu saya gabung. Berarti kan kalau sorry. Terus waktu itu kan Jokowi. Sorry, Anda yang lompat sih ya. Maksud Anda
Anda pertama pengen gabung sama Gerindra kan, Gerindra Prabowo. Tapi begitu ada Jokowi, wah ini kayaknya lebih oke gitu. Lebih sederhana kan, kayaknya kan gitu. Rakyat nggak ada jarak. Nah itu yang saya idam-idamkan waktu itu. Makanya saya dukung mati-matian. Tidak hanya Anda ketipu, saya juga ketipu. Iya, ketipu. Gitu. Malah akhirnya nantang Prabowo waktu itu, saya nyerang Prabowo terus. Awal-awal ya. It's okay, nggak apa-apa. Kita kan bicara hal yang subjektif. Pada pemilu 2024 Anda pilih siapa? Anda ada ikut tim suksesnya 2024? Ganjar. Oh Ganjar. 2024 Anda apa? Tim apa? Bukan, saya relawan aja. Relawan Ganjar. Jadi dari Harimau Jokowi disingkat Harjo, saya ganti menjadi Harimau Ganjar Hajar. Oh Hajar. Jadi malah ngajar Jokowi terus. Oke, menarik ya. Kita simpen ya. Kalau berarti Anda termasuk orang yang hijrah ketika Jokowi mendukung Prabowo, begitu ya? Betul. Berarti Anda termasuk pasukan hijrah terakhir kan? Bukan, aslinya itu saya itu di periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2019 itu saya sudah melihat ada kejanggalan. Sudah hijrah di situ? Iya, tapi belum belum kafah. Belum kafah. Saya sempat ganti Harimau Jokowi dengan Harimau Perubahan. Nah, tapi karena waktu itu Anies juga kan mengusung perubahan, saya dikhawatirkan saya membelot ke Anies. Padahal itu kan dulu yang saya lawan kan. Akhirnya saya bingung, saya ganti lagi. Terus muncul Ganjar, saya ganti aja Harimau Ganjar aja. Tapi di situ sudah terjadi polarisasi di Harimau, kepengurusan Harimau Jokowi itu. Gitu. Jadi Anda sekarang ini termasuk pengkritik Jokowi kelas berat sejak 2019, tapi sempat stagnan juga karena waktu itu saya diajak untuk bergabung sama Partai Demokratnya Pak Muldoko untuk menghajar AHY sama SBY. Nah, jadi waktu itu saya jadi Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat, hasil KLB Sibolangit, pimpinan Pak Jenderal Purnawirawan. Tahun 2023 itu ya? 2021 sampai 2023. 2021-2023. Iya. 2022 atau 2023 gitu. Ya. Luar biasa berwarna Anda. Nah, jadi itu saya tahan serangan ke Jokowi. Begitu itu udah selesai tuntas. Udah jebol, nyerang lagi. Kelihatan Jokowi udah banci ini, nggak berani ngambil keputusan untuk dukung Pak Jokowi, padahal dukung siapa? Pak Muldoko, padahal awalnya termasuk yang ngomporin saya lihat ya. Akhirnya saya, ini kurang ajar ini orang. Langsung saya ajar dia tanpa permisi sama Pak Muldoko. Anda sebenarnya memiliki hubungan historis yang baik sama Muldoko? Ya itu, karena waktu itu beliau Harimau kan, selain Ketua Dewan Pembina Harimau Jokowi, beliau juga Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB. Anda gabung di sana. Nah dan maksudnya sampai sekarang Anda punya hubungan historis yang baik sama Pak Ano sampai sekarang. Sama Muldoko. Tapi sejak saya menyerang Pak Jokowi, beliau jarang komunikasi lagi sama saya. Begitu. Kalau dulu ya intensif. Tapi beliau sendiri tidak masuk di dalam line up Prabowo. Makanya saya ajak beliau seharusnya ikut gabung dengan gerakan kami kita ini melawan Jokowi. Anda bikin gerakan apa sekarang? Gerakan independen atau gerakan yang sudah pakai independen aja, gabung sama persorangan aja ya? Persorangan aja. Makanya Anda sering sekali nulis sekarang ya? Persorangan aja. Pernah dilaporkan ke polisi nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Jadi beliau ini kalau nulis tuh kejam sekali anunya. Kalau saya pernah sekali malah gugat Pak Prabowo menjelang Pilpres 2019 soal cuci darah, selang cuci darah rumah sakit RSCM. Kenapa? Ya saya anggap Pak Prabowo waktu itu nyebarin hoax. Satu selang cuci darah digunakan berapa orang waktu itu ya, 7 atau berapa orang gitu. Nah, itu berarti Anda termasuk. Nah tapi saya maksudkan waktu itu bukan apa-apa, saya hanya ingin memunculkan nama Jokowi tujuannya itu aja, karena begitu Pilpres Jokowi menang udah saya tinggal itu. Berapa? 2014 itu maksudnya? 2018. 2018. 2018. Kan katanya 2019 Anda sudah belok sekarang.
Iya, tapi nggak itu 2019 setelah Pilpres. Oh, setelah Pilpres Anda belok. Iya, sebelum Pilpres itu saya masih Jokowi. Masih Jokowi gitu. Pernah mendapatkan jabatan nggak selama mendukung Jokowi? Nggak pernah. Saya tidak pernah minta. Oke. Tidak pernah punya riwayat sekalipun saya meminta jabatan ke siapapun. Oke, itu yang paling penting ya. Iya. Berarti Anda tendang para menteri bandit dari kabinet. Wah, ini loh. Dan itu menterinya saya WA loh. Semua menterinya itu. Oke. Anda bilang yang tendang tuh siapa aja yang Anda bilang tendang ini? Ya, Bahlil. Budiari. Gitu itulah. Oke. Semacam. Kemudian Tito kalau bisa. Tito ya. Kemudian apalagi nih? Adab lebih tinggi dari ilmu. Yang benar saja. Ini Anda ngeritik siapa nih? Jokowi juga? Enggak, pengikut Jokowi juga. Saya itu seolah-olah dianggap tidak beradab ketika saya mengkritik Jokowi karena dia dianggap sebagai mantan presiden yang harus dimuliakan. Dia nggak bisa. Jadi banyak yang mengatakan kan, saya akui Anda misalkan ini lawyer ngerti hukum tentang agama, pernah di pesantren, tetapi Anda tidak beradab. Gitu. Anda berilmu tapi tidak beradab. Gitu. Nah, terus dibilang sakit hati dan sebagainya. Padahal saya bilang saya nggak pernah sakit hati, saya itu sakit kaki. Itu pun baru 3 bulan ini, gitu kan. Gitu. Titik 2, catat. Jokowi bukanlah raja Jawa, melainkan konspirator bisnis penambangan nikel di Raja Ampat yang merusak lingkungan. Wah, Anda kalau direct sekali ya doa untuk Pak Jokowi. Apa yang Anda doakan ini? Ya, semoga beliau dengan dikasih penyakit kurap sekarang itu kan lebam-lebam itu dan itu bukan editan itu kan ada di Kompas, di Tribun kan ada semua itu saya dianggap juga oleh buzzer-buzzernya Jokowi sebagai ngedit foto katanya editan. Saya nggak bisa, saya itu gaptek orang. Ya, nggak bisa ngedit, itu tuh asli gitu. Nah, saya lihat Pak Jokowi kok sepertinya sudah mulai mendapatkan hukumannya sendiri dari semesta itu ya. Nah, mudah-mudahan beliau segera tobat dan segera sembuh dari sakitnya. Itu tulus tuh Abang. Tulus, saya mudah-mudahan segera sembuh lah dan diiringi dengan permintaan maaf pada seluruh insan. Orang sakit itu ada 2 kemungkinan kan? Apakah dia sedang mendapatkan cobaan artinya Allah Subhanahu wa taala sayang sama dia. Atau dia sedang mendapatkan azab, Allah Subhanahu wa taala sayang juga sama dia. Iya, betul. Kita juga sayang. Kita semua ngeritik itu kan sayang beliau. Kalau nggak sayang ngapain? Enggak. Kalau saya ngeritik tidak sayang beliau, saya sayang Republik ini. Nah, betul. Lebih sayang pada kita. Saya tidak peduli siapa orangnya, tetapi yang paling penting adalah kepentingan Republik, kepentingan Indonesianya ini kan. Negeri salah urus, salah siapa. Pokoknya banyak sekali lah tulisan Anda ya. Gini. Setiap hari. Anda berarti energi Anda kuat sekali ya? Alhamdulillah untuk nulis itu sejak tahun 91 saya selalu nulis. Anda lebih banyak di mana sekarang nih? Di Jawa Timur atau di Jakarta? Enggak, di Jawa Barat. Saya bolak-balik aja ke Jakarta kalau dapat undangan dari teman-teman. Oh, Anda Jawa Barat stay-nya? Ya. Jawa Barat di mana? Subang. Oh, Anda tuh di Subang. Jadi saya sejak pulang dari Jerman akhir tahun 95. Itu saya menetap di Bandung. Terus kemudian nikah sama orang Subang, di sana saya di Subang. Jadi Anda menulis di Subang? Ya, di Subang kadang di jalan. I see. Saya bisa naik taksi sambil nulis. Pakai handphone? Iya. I see. Saya bisa di mana aja, di kafe, duduk di mana aja. Luar biasa. Ini energi menulisnya luar biasa ya. Oke. Kan yang sepanjang yang saya tahu dulu Anda sering sekali mengkritik saya. Bahkan tarafnya bukan hanya mengkritik, maki-maki itu. Kan gaya Anda kan direct begitu. Dan biasanya itu kalau saya baca di Facebook Anda, di status lah, semacam status itu. Itu nggak panjang itu sebenarnya. Itu kenapa Anda dulu apa alasan Anda untuk memaki-maki saya? Saya sih santai aja. Sejujur-jujurnya loh, sejujurnya apa-apa. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pada awalnya. Saya tuh melihat Pak Jokowi itu sosok yang sangat sederhana, jujur, orang kampung, ya pengetahuan intelektualitasnya sebetulnya rendah.
Iya. Kalau saya lihat, apapun bisa dilakukan oleh Pak Jokowi kecuali pura-pura pinter. Bisa itu dia. Karena memang begitu. Tapi saya melihat menarik ya. Kita ulang ya. Apapun bisa yang dilakukan bisa oleh Jokowi kecuali pura-pura pinter. Kecuali pinter. Karena untuk jadi pura-pura pinter dibutuhkan kepinteran. Iya. Gitu. Mohon maaf aja. Ini bukan menghina, kenyataannya begitu. Iya. Gitu ya. Nah, tapi saya waktu itu ngelihat beliau ini sosok yang sangat sederhana, jujur, bajunya cuman putih, celana hitam atau baju kotak-kotak gitu aja kan, kayak nggak pernah ke salon, mukanya pertama kalinya itu loh, agak-agak kurus gitu, sederhana. Nah itu yang membuat saya simpatik sama beliau. Makanya saya ajak beberapa teman-teman, saya coba giring, ayo kita dukung Pak Jokowi lah. Ini ngadepin bandit-bandit negara ini, diperlukan orang gini, nggak perlu pinter-pinter amat, karena orang-orang pinter juga banyak yang nipu gitu ya. Ini orang sederhana, ayo kita dukung gitu. Nah tapi kok dalam perjalanan kok kacau gitu ternyata, semuanya hanya pencitraan gitu. Tapi Anda belum jawab kenapa saya maki-maki saya. Jadi awalnya gitu. Maka saya berusaha untuk ngajak teman-teman, ayo gabung dukung Pak Jokowi dan kita lindungi Pak Jokowi. Nah, saya lihat di periode pertama Pak Jokowi itu seperti sangat lemah sekali. Serangan terhadap Pak Jokowi gencar banget, termasuk 212. Nah itu saya lihat kok pemerintah nggak berdaya ngadepin gini nih. Jokowi kelihatannya nggak berdaya. Maka saya perlu bentuk ormas gitu ya. Banyak waktu itu juga teman-teman orang-orang yang menghubungi saya, Mas, kenapa nggak bikin organisasi atau apa yang melindungi kami ini dari persekusi. Waktu itu kan rame-ramenya persekusi kan, bullying dan sebagainya. Saya bilang saya bukan siapa-siapa gitu. Tapi Mas kan jaringannya banyak. Saya pikir bisa juga. Akhirnya saya bentuk itu Harimau Jokowi. Jadi saya kesankan di sini kita itu sebagai penjaga Jokowi, pelindung Jokowi ya. Kalau Jokowi nggak berdaya pemerintahan, nggak ada di kelompok-kelompok radikal, nah ini harus maju. Maka dari itu saya wajibkan saat itu semua pengurus Harimau Jokowi itu harus lawyer dan bisa bela diri. Gitu. Harimau Jokowi itu ada di berapa provinsi atau berapa kota? Dulu banyak Bang, cuman kita kan nggak ada dana, nggak ada apa, jadi hanya sempat melantai beberapa daerah aja. Nggak kayak Projol itu beda lagi, itu bentukan. Ada bottom up, ada top down kan, gitu. Nah kita yang dari bawah, kita benar-benar tulus mendukung Jokowi saat itu, gitu. Jadi kalau ada kelompok-kelompok radikal kita hadapi. Makanya di beberapa daerah itu berhadapan langsung dengan termasuk lapor polisi juga, tukang lapor polisi. Iya, tapi saya nggak pernah gitu ya. Saya nggak pernah. Mungkin teman-teman daerah, teman-teman daerah yang gitu. Kalau saya hanya banyak bikin konsep, terus mengkritisi kebijakan-kebijakan itu besar aja, global aja gitu. Nah, saya ngelihat Bang Refli Harun itu, saya sebetulnya mengkelompokkan dulu oposisi ini. Oposisi Jokowi ini ada yang ada Islam politik gitu. Terus saya satunya lagi kaum akademisi. Ya, walaupun itu akademisi juga Islam juga. Banyak juga. Karena ada labelnya Islam politik tadi. Islam politik ada akademisi gitu. Nah, untuk yang Islam politik ini saya serang keras banget. Kelompoknya Habib Rizik waktu 212 FPI itu habis-habisan Padahal itu banyak juga teman-teman di sana, sampai blokir-blokiran gitu. Teman-teman saya juga sama teman-teman alumnus pesantren banyak yang blokir-blokiran. Tetapi kalau untuk akademisi kayak Bang Refli Harun gini, Profesor Jimli Asidiki gitu kan. Nah itu saya kritik normatif aja gitu, nggak terlalu keras sebetulnya saya menghormati integritas Bang Refli kayak gitu. Saya sempat juga waktu itu debat sama Profesor Jimli Asidiki itu di WA. Kenapa kaum oposisi seolah-olah mau ditumpas sama Jokowi? Oposisi yang mana? Pernah ini ke WA-WAan itu? Ya, saya kan selalu kalau nulis opini itu saya sebar ke tokoh-tokoh masyarakat. Ke yang bersangkutan? Iya. Anda gila juga. Iya, ke tokoh-tokoh masyarakat, ke pejabat-pejabat negara. Saya kayak ngeritik siapa aja, menteri
apa ini kayak Menteri Kesehatan kemarin ya saya kasihkan ke beliau tulisan gitu. Semuanya ke menteri-menterinya. Berarti Anda gitu. Punya kontak-kontak mereka dong? Punya. Gitu. Oke. Yo kan harimau Jokowi dulu ya. Iya, grill ya. Nah, sampai itu lahirlah tulisan itu tadi diantaranya oposisi kehilangan visi dan semakin tidak jelas orientasinya. Ini tulisan apa ini? Disitulah itu. Ya saya ngeritik waktu itu kaum oposan termasuk Bang Refli di situ. Tapi tahun 2021 nih ngetiknya. 2021. Kan katanya bukan lagi lama. 2021 katanya bukan lagi ikut Jokowi. Kan 2019 tadi. Saya bilang kan tadi stagnan saya. Tahun 2019 sampai saya diambil Pak Muldoko waktu si 2021 ini Muldoko ini mulai nih. Iya. Coba kita bacakan ya. Bacakan ya biar anu nih, biar oposisi yang tak bervisi dan semakin kehilangan orientasi oleh Saiful Huda EMS. Di zaman Orde Baru, oposisi sangat digemari oleh kalangan muda, mahasiswa hingga kalangan tua, terutama bagi mereka yang berpikiran kritis dan militan. Olehnya organisasi-organisasi kemasyarakatan di zaman Orde, terlebih lembaga swadaya masyarakat, mendapatkan apresiasi tersendiri di hati masyarakat. Semua kiprah pergerakan LSM selalu didukung dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat kala itu, terlebih bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pemerintah Orde Baru Soeharto yang saat itu sangat menyengsarakan mereka. Ini semua terjadi karena dua partai politik PDI dan P3 serta Golkar yang saat itu malu-malu menyebut dirinya sebagai partai politik tidak bisa memungsikan dirinya sebagai penyalur apalagi pejuang aspirasi rakyat. Baru di menjelang akhir kepemimpinan Soeharto muncul fenomena baru yaitu mega bintang dan seterusnya ya. Kemudian apalagi nih, mana bagian ini? Oposisi dari zaman pemerintahan Jokowi ini sebenarnya bukanlah oposisi, melainkan sebuah gerombolan yang asal melawan dan tamak serta rakus akan uang, jabatan atau kekuasaan. Jika oposisi sejati di zaman Orde Soeharto menyuguhkan berbagai ide alternatif untuk menjadi bahan perbandingan dari kebijakan pemerintah, maka oposisi di zaman pemerintahan Jokowi hanya gemar menyuguhkan berita-berita hoax yang syarat provokasi, bukan hanya akan berakibat terjadinya perbenturan antara rakyat dengan pemerintah, melainkan berpotensi membenturkan rakyat dengan rakyat, pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lainnya dan seterusnya. Dari berbagai kajian yang saya lakukan, jika saya membuat suatu perbandingan antara oposisi di zaman Soeharto dan di zaman sekarang sebagai berikut. Aduh, apalagi nih? Oke. Nah, itu ada yang saya sebut Bang Refli juga. Ya. Oke, mana? Coba. Oke. Ada nyebut saya ya? Ya, ada. Oke. Adalah sebagai berikut. Oke, bentar. Tadi yang sadalnya sebagai berikut. Dahulu di zaman Orba, kaum oposisi gemar membaca buku, gemar membaca berita mulai dari surat kabar mainstream yang ternama hingga surat kabar atau media-media alternatif. Lalu mereka mendiskusikan satu sama lain, kemudian melebarkan sayap pengaruh pergerakan melalui pembentukan jaringan aksi di berbagai kota dan daerah hingga ke mancanegara. Mereka juga gemar mendatangi langsung masyarakat yang menjadi korban kebijakan pemerintah dan menjadi pagar betis perlindungan rakyat dari aksi kesewenangan. Begitu juga beberapa politisi di Senayan yang masih memiliki wawasan dan memiliki komitmen juang, mereka akan datang dan menyatu dengan para pejuang. Visi mereka jelas, orientasi perjuangan mereka jelas, terwujudnya Republik Indonesia yang demokratis dan beradab. Oposisi di zaman sekarang, saya agak lompat-lompat sedikit ya. Oposisi di zaman sekarang tidaklah lagi diikuti oleh pejuang demokrasi yang idealis dan militan, yang berani hidup apa adanya. Tidak lagi diisi oleh akademisi jati yang kredibel, berintegritas dan memiliki tanggung jawab moral tinggi untuk mencerdaskan mahasiswa di kampusnya, apalagi mencerdaskan masyarakat di luar kampus, melainkan diisi oleh akademisi mantan pejabat yang merasa harus berbalas budi pada Bapak Mangkrak, Bapak Taliban, Bapak Cendana dan lain-lain. Maksudnya Bapak Mangkrak itu apa? SBY. Oh, SBY. Dulu kan beliau dikenal sebagai. Iya, banyak mangkrak ya. Bapak Taliban. Bapak Taliban siapa? Habib Rizik. Habib Rizik. Bapak Cendana Soeharto. Prabowo. Oh, Prabowo yang dahulu pernah membuatnya jadi pejabat terhormat, populer dan kaya. Olehnya sekarang mereka tak lagi menjadi oposisi dan pemikir sejati yang berdiri dengan gagah mempertanggungjawabkan segala argumentasi, melainkan asal bicara nyinyir pada pemerintah. Terdengar ke telinga si Bapak Mangkrak, Bapak Taliban dan Bapak Cendana di sana. Maksudnya orang-orang seperti itu
cuman mau cari muka, cari gitu. Ya itu perang opini kan. Beberapa minggu lalu saya terlihat debat kecil dengan seorang profesor, maksudnya Pak Jimli ya. Mantan pejabat dan tersohor, katanya kenapa istana harus menumpas oposisi. Saya tidak suka. Saya kemudian menjawab pada beliau dengan pertanyaan balik. Apa buktinya pemerintah menumpas oposisi, Prof? Lalu benarkah mereka oposisi? Mereka bukan kelompok oposisi, melainkan kelompok provokator yang ingin berbuat makar pada pemerintahan Jokowi yang sah. Saya sangat kecewa seorang profesor tersohor menilai sesuatu hanya dari rasa suka dan tidak suka, tetapi tidak dari proses kajian rasional ilmiah berbasis data dan fakta. Betapa mirip lagunya dengan Bapak Mangkrak di sana. Tuhan tidak suka. Nah, itu sebetulnya berarti ada yang dilompati abang tentang yang ada nama abang. Mana? Tuh. Di bagian baris ketiga baris keempat di depan. Paragraf keempat 1, 2, 3, 4. Oh gini. Tidak ada sama sekali maksud dari pemerintahan Jokowi membunuh dan melenyapkan oposisi, baik itu mereka yang bersuara miring pada pemerintahan Jokowi dari kalangan politisi, budayawan, agawan, dan akademisi. Semuanya telah diberi oleh pemerintahan Jokowi kebebasan untuk bersuara dan mempertahankan eksistensinya. Karenanya Rizal Ramli, Fadli Zon, Rocky Gerung, Refli Harun, SBY, AHY, dan lain-lain hingga saat ini bebas bersuara sekeras apapun seperti maunya mereka. Tidak ada seorang polisi pun yang datang menjemput mereka, kecuali mungkin jika suatu saat apa yang disuarakan dan diperbuatnya sudah masuk pada kategori tindak pidana. Itulah yang sekarang terjadi pada beberapa tokoh kelompok Social Justice Warrior (SJW) yang semakin tahun tidak semakin dewasa dan matang dalam berpikir. Siapa ini Social Justice Warrior nih? Ya Bang Lu maksudnya. Oke. Melainkan malah semakin brutal dan menjadi-jadi, fitnah sana sini, membunuh karakter orang sana sini, menebarkan hoax dari hari ke hari hingga kemudian berurusan dengan polisi. Kita ke Rizal Ramli, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, sudah meninggal dunia. Amin, ya. Fadli Zon sekarang sedang menikmati kue kekuasaan. Betul. Sudah mulai berubah dia. Negara kita ini negara nggak bisa ngeritik sena udalnya ya, kira-kira gitulah ya, udah mulai dia menghapus sejarah. Rocky Gerung masih kritis, insya Allah. Refli Harun ya seperti inilah orangnya. SBY dan AHY sudah masuk lagi juga ya. Oke. Pertanyaan saya adalah kenapa apa yang mendasari Anda melihat orang-orang seperti saya, Rizal Ramli itu orang-orang yang jahat? Orang-orang yang sebenarnya bersuara itu hanya untuk minta perhatian SBY, minta perhatian Habib Rizik, minta perhatian siapa lagi tadi? Cendana gitu. Prabowo. Kalau terhadap saya, Anda berpikir nggak kalau saya misalnya anak buahnya Habib Rizik atau anak buahnya SBY atau anak buahnya siapa tadi? Anak buahnya Prabowo, Habib Rizik dan SBY. Dan Jokowi. Jokowi mau ngambil simpati Jokowi. Oh, ada juga mengambil simpati Jokowi. Enggak, ya saya anggap kadang-kadang gitu supaya ngeritik supaya untuk diangkat. Oke. Jadi Anda berpikir begitu gitu ya? Ya, waktu Bang. Enggak apa-apa, itu kan enggak itu. Iya. Tapi kan sebagian ada yang terbukti benar. Waktu itu kan sebagian terbukti benar. Ya kan di lobi diajak makan di rumah makan Makjum Jogja terus jadi menteri kan. Walaupun cuman dalam beberapa bulan. Fadlizon nggak salah dong, dari dulu dia memang pengekornya Prabowo kan. Makanya saya bilang tadi kalau untuk akademisi kayak Abang itu sebetulnya saya diam-diam juga ngasih hormat tentunya. Iyalah, kayak Profesor Jimli juga itu. Enggak, kalau saya itu begini ya. Memang fitnah yang terbesar itu adalah jabatan. Makanya kemudian saya bilang sampai 2029 saya tidak akan terima jabatan apapun. Karena ketika kita mengkritik, bayangkan saya diundang saja oleh Menhan sebagai ketua harian DPN. Wah, sudah mulai muncul fitnahnya. Wah, ini Refli Harun kemarin wartawan ngeledek saya, ini mau jadi komisaris lagi ya. Saya bilang jangan kan komisaris, jadi menteri aja saya menolak, saya bilang kan. Artinya bukan berarti saya ditawarin, enggak. Karena saya sudah menutup pintu itu ketika tim Prabowo mau memasukkan saya sebagai tim sukses mereka atau tim kampanye mereka di tahun 2023 awal.
Jadi pada waktu itu bulan puasa dan habis puasa. Saya udah menutup pintu kepada mereka karena mereka dekat sama Jokowi. Masalahnya kan begitu. Bagi saya di endorse Jokowi, apalagi wakil presidennya Gibran, secara moral standing void. Sudah batal. Nah, saya tidak habis pikir kalau orang mempersatukan moral, kemudian mau bisa mempersatukan Jokowi Gibran dengan Jokowi. Tapi kalau mereka mengatakan ini bukan moral standing, ini adalah strategi politik, kita hormati kan? Tapi kalau dibilang moral standing, wah nggak bisa. Gitu. Oke, teruskan. Apa yang Anda ingin sampaikan lagi? Silakan. Ya, maka dari itu untuk pemerintahan sekarang kita ingin melihat Pak Prabowo ini kesungguhannya. Beliau benar-benar independen gitu atau masih disetir Jokowi. Ini harus ada keseriusan, harus ditunjukkan benar-benar Pak Prabowo sekarang ini. Karena saya ngelihat kok masih kelihatan ngekor terus ke Jokowi. Jangan-jangan ketipu sama kita. Pak Prabowo juga kan sudah beberapa kali ketipu sama Jokowi juga kan. Mulai di Pilpres 2014, 2019 gitu kan. Nah, masa nggak sadar dengan itu, bahkan Pak Hasyim Joyadikusumo juga sudah mengeluarkan dana besar untuk Jokowi waktu itu, cukup jadi gubernur Jakarta tapi malah jegal Prabowo 2014-2015. Tapi kan Prabowo mendapatkan manfaat juga dari Jokowi, diangkat sebagai Menteri Pertahanan di 2019 dan di 2024 karena didukung jadi pilpres, jadi presiden. Jokowi sangat paham, Pak Prabowo juga punya kekuatan pendukung yang dahsyat juga, itu nggak bisa diremehkan. Jadi gitu. saling menunggangi. Iya, dan Jokowi sepertinya juga sudah ada itikat buruk mau berkhianat ke Bu Mega kan. Dia nggak harus punya teman koalisi partai politik, tokoh figur-figur politik yang kuat gitu ya. Nah, karena itu dia mulai ke Prabowo dan sekalian nitip anaknya itu kan. Ya kan gitu. Sekalian nitip anaknya. Ini Prabowo yang menginginkan Gibran atau Jokowi yang menginginkan Gibran berpasangan sama Prabowo? Saya lihat dua-duanya. Jadi dua-duanya. Prabowo punya hitung-hitungan politik saat itu, kalau nggak menyatu sama kekuatan Jokowi, maka beliau bisa kalah karena kubunya Jokowi akan gabung sama Ganjar kan, sama PDIP gitu. Nah, itu sangat ditakutin banget. Sekarang gitu. saya tanya, menurut Anda, Prabowo Jokowi juga merasa perlu untuk melanjutkan dinasti politiknya melalui Gibran dengan Prabowo. Ini saya bicara seandai-andai walaupun tidak relevan lagi. Andai Jokowi dukung Ganjar kemarin itu, Anda masih protes sama Jokowi atau enggak? Dilihat dulu kalau iya dong. Tapi kalau ngelihat perilaku politik Jokowi yang kayak demikian, dukung Ganjar tapi kemudian mencoba nyetir Ganjar, ya pasti akan saya lawan. Karena itu sumber masalahnya kan, saya bilang tadi di postingan saya yang terbaru itu. Kalau mau jadi semakin tua harus semakin bijaksana, tapi terus suarakan untuk adili Jokowi karena dia biang keladi dari persoalan bangsa dan negara saat ini. Harus diadilin dulu. Sebagai orang yang mendukung Anies, saya kan saya mendukung itu karena saya perbandingkan ini Prabowo, Anies, Ganjar. Saya tahu tiga-tiganya. Bahkan Ganjar kakak kelas saya, Anies teman saya di UGM satu angkatan. Saya memilih Anies karena saya menganggap kualitas personal quality bagus nih orang. Mau ditampilkan di internasional dalam negeri juga lumayan. Kelemahan dia adalah dipersepsi sebagai kanan kan gitu. Ya betul, ekstrem kanan. Ya, kalau Ganjar kan dianggap lebih nasionalis. Tapi Ganjar punya kelemahan kalau harus main di luar negeri. Bahasa kurang, wawasan barangkali juga kurang kalau keluar negeri. Kalau Anies kan memang sudah hidupnya di sana dia. Kemudian kalau Prabowo memenuhi aspek internasional dia penuhi, aspek lokal dia penuhi, tetapi Prabowo, silakan sambil minum, nggak apa-apa. Nah, enggak santai. Justru di RH Channel ini Anda kan jangankan mau minum. Karena udah mulai
topiknya udah mulai mau serius, saya juga mau bicara tentang ini yang belum dibuka di publik. Iya, nah jadi kalau Prabowo problemnya adalah masa lalu dan kesehatan karena dianggap sudah tua dan orang khawatir, dan lalu dia paling fatal dia gandeng Gibran kan. Tambah beberapa orang yang dulu mendukung dia langsung balik badan semua walaupun orang tahu peluang menangnya besar. Nah, kenapa Anda kemudian memilih mendukung Ganjar padahal saya lihat Anda bukan PDIP juga? Iya. Silakan. Atau bukan P3 juga? Enggak. Silakan. Ya. Dan kalau Anda menganggap ini topik serius, tolong eksplorasi sebanyak-banyaknya dan saya mau diam. Oke, silakan. Saya mau diam nih ya. Iya. Oke. Karena saya ngelihat calon-calon yang lain selain Mas Ganjar nih kan dulu Mas Anies. Kalau Prabowo nggak mungkin saya dukung karena dia sama Jokowi ya. Itu sudah kartu mati. Bukan Pak Prabowo-nya kartu mati tapi Jokowinya. Ya kan? Banyak orang begitu. Ya. Kalau saya mendukung Mas Anies gitu. Ya. Terlalu mencolok banget nyebrangnya kan dulu kan saya nyerang dan saya yang pertama kali loh yang menciptakan istilah kadrun itu. Kadal gurun itu saya yang pertama kali itu untuk melabeli. Yakin Anda kadrun pertama kali Anda ya? Iya, yakin. Itu dulu saya bola-balik nulis di medsos. Boleh juga nih bikin ini pencipta kadrun. Silakan ada yang bisa, kalau ada yang bisa mendebat saya tantang bolak-balik di Facebook. Saya pertama kali, saya ingat itu waktu itu di Terminal Subang saya nunggu bis tahun berapa itu 2000 berapa ya, pokoknya menjelang Pilpres kedua gitu. Itu saya tulis kadrun gitu, kadal gurun disingkat kadrun gitu. Jadi kalau saya ke sana terlalu nyolok gitu. Akhirnya mau nggak mau saya dukung Mas Ganjar karena ketepatan waktu itu PDIP juga punya visi siapa yang sama dengan saya untuk ngadepin Jokowi. Makanya kan saya jadi bersahabat sama Mas Hasto waktu itu. Itu mulai saya terus terang aja saya dekat sama Mas Hasto itu dari sana. Karena ketika Anda dukung Ganjar, Hasto dekat. Enggak. Sebetulnya bukan karena dukung Ganjarnya mungkin ya, tapi karena serangan saya ke Jokowi semakin intensif dan saya kan mungkin dikategorikan bukan kelompok ekstrem kanan kan. Musuh dari musuhmu adalah teman saya. Gitu. Jadi ini dianggap kubu nasionalis yang muncul menyerang siapa Jokowi, dan itu kan bukan hanya saya, kemudian diikutin Denny Siregar, Rudi Kambri, kan, Islah Barawi, kita semuanya dulu kan dukung Jokowi, tapi kemudian berbalik gitu kan. Nah, karena di situ terus akhirnya Islah Barawi itu juga suka ngeritik saya, Denny Siregar juga mengkritik saya, Rudi Kambri juga pengkritik saya gitu. Tetapi tidak untuk menjelang Pilgub DKI Jakarta 2024 kemarin. Itu saya entah kenapa saya kok punya kesamaan sepertinya pikiran sama Mas Hasto. Jadi gini, Hasto Kristianto, kalau kita ini saling benturan terus kanan kiri atau manalah inilah istilahnya apa gitu, pokoknya oposisi ini benturan terus, kita kalah terus, minoritas terus gitu. Dan saya juga sadar bahwa selama ini kita ini diadu domba aja sama Jokowi untuk bergaining politik dia. Pertama kita diadu dengan kelompok kanan, ekstrem kanan kan, terus kemudian menjalar kan, sekarang bahkan dulu cebong sama ibu, sekarang kita berantem juga kan. Nah, dan sana sini terus. Jadi kalau kita nggak bersatu, maka kita akan jadi minoritas terus, kalah terus kita. Harus gabung. Nah, entah kenapa juga kok ada muncul keberanian wacana waktu itu, saat itu PDIP mau menggabungkan munculkan Mas Anies untuk menjadi gubernur Jakarta. Ingat nggak? Iya. Bukan lagi ingat. Saya sudah bikin dia ketika dia pamit sama emaknya. Saya udah bikin siap-siap deklarasi. Ternyata tidak jadi. Dan saya tuh hampir nggak yakin waktu itu. Saya tanya Mas Hasto, Mas, ini beneran nggak? Iya, tulis aja gitu. Anies PDIP akan beneran Mas? Iya benar. Tapi kan hanya selang beberapa jam itu kan kemudian berubah. Sampai saya gini, jangan-jangan ini saya hanya
jadikan apa ini tes case saja apa ini apa tes ombak aja gitu loh. Test the water itu kan. Testing the water. Testing the water aja gitu. Enggak, ini sungguhan gitu. Tapi kemudian tiba-tiba berubah. Nah, saya tahu itu. Jadi sebetulnya udah selesai. Sebetulnya saya sama Mas Anies itu. Walaupun itu sempat itu saya justru di labeli kadrun, diserang sana sini. Informasi sedikit ya, saya agak potong. Ya. Kemarin kita ada acara di Taman Ismail Marzuki, saya bertemu beliau dan beliau bertemu dengan Anies juga. Ya, makanya fotonya nggak saya posting. Kan ada saya foto sama Bang Refli sama Anies kemarin, tapi sama Mas Anies nggak saya posting di medsos. Khawatir saya nanti di label kadrun lagi, saya diserang kadrun. Padahal saya pertama kali nyiptain kadrun tuh. Oke, teruskan. Gitu. Padahal sebetulnya aslinya sudah selesai sama Mas Anies itu. Kita harus gabung gitu. Kelompok nasionalis dan anggaplah sama kelompok akademisi kritis sama Islam politik, kita harus gabung sekarang. Lawan kita Jokowi. Gitu. Kita sekarang selama ini dipecah belah. Nah, tanda keharmonisan kita. Saya kira bukan lawan Jokowi ya, mungkin Jokowi sebagai simbol ya, simbol kemarukan ya, keserakahan gitu. Oke, silakan. Dinasti politik, simbol itu. Nah, kita harus gabung gitu. Karena toh asalkan nggak hal-hal yang sifatnya substantif, misalkan sampai merubah dasar negara dan sebagainya itu. Saya yakin kan nggak sepakat kayak Bang Refli kayak gitu dari dulu juga. Nah, itu kita harus bergabung gitu. Tapi sayang waktu itu ya, begitu mau ngusulin Mas Anies itu kok tiba-tiba nggak jadi. Berubah, nggak jadi. Menurut Anda kenapa berubah? Informasi yang Anda dapatkan, ada nggak dapat informasinya? Ada yang mau ngancam mengundurkan diri dari partai itu. Mengancam mengundurkan diri dari partai? Itu kalau sampai Anies yang diusung. Kok hebat sekali itu orang itu? Ya, cuma Ahok doang. Kan Ahok kan? Enggak, saya nggak nyebut Ahok lah. Tapi kata 2-3 orang yang saya dengar. Kata orang salah satunya Ahok kan? Aduh, saya nggak mau nyebut itu. Iya kan? Ya, iya. Pokoknya ada itu sudah terdengar tuh, salah satunya Ahok. Ya, tapi Mas Hasto sangat sungguh-sungguh waktu itu benar-benar mau sama ya mungkin ketumnya juga lah itu. Solusinya begini, kalau kita nggak mau terpolarisasi bangsa ini ya harus merangkul mereka, dan itu sungguh-sungguh. Tapi karena ada yang main ancam kayak gitu tadi, ya akhirnya batal lah. Aku juga kaget. Masa Megawati tunduk sama Ahok? Ya, itu kan Ahok kan anak kos juga. Saya nggak bilang Ahok loh, nggak bilang itu Bang Refli ya. Ada orang pokoknya bilang, ada katanya Ahok, kata orang sih ya. Ngancam mengundurkan diri dari karena Ahok kan anak kos juga dia kan. Anak kos juga dia Ahok. Oh, nggak tahu itu. Enggak, maksudnya anak kos dia kan juga baru gabung. Pendatang kan. Iya. Bisa gitu. Cuman saya nggak mengatakan beliau itu Bang Refli. Pokoknya ada 2-3 orang yang ngancam mengundurkan diri. Itulah yang terjadi sampai detik-detik terakhir Mas Anies batal. Padahal waktu itu kalau sampai jadi diusung oleh PDIP, wah itu bagus itu kita. Bagus bagi PDIP juga ya. Ya, bagus bagi PDIP. Untuk 2029 itu PDIP sudah punya calon tuh. Ya, dan kekuatan oposisi juga bagus gitu, gabung gitu kan. Itu. Kalau sekarang kan tanggung tuh Pramono. Nah, saya lihat memang Anies ini memang beberapa kali mau dijegal, termasuk ya di Partai Demokrat dulu itu. Jokowi kenapa dulu banyak mendukung kita? Sebetulnya aslinya itu jegal Anies. Iya, karena kalau untuk kriminalisasikan Anies lewat kasus Formula E itu terlalu nyolok. Nah, waktu itu kan ditengarai bahwa Partai Demokratnya SBY kan akan mendukung Anies untuk Capres 2024. Nah, makanya ini harus diganggu gitu. Tapi kurang ajar, Jokowinya nggak tanggung jawab. I see. Gitu, Anda sudah ikut terjun ke sana, karena tiba-tiba dia tinggalkan gitu. Ya kita kalah terus kan di pengadilan. Padahal apa susahnya gitu loh. Ya karena dia menguasa. Padahal dia gitu. Ternyata apa? Yaitu setelah berhasil
membuat AHY datang ke istana ke dia dan mau gabung sama Jokowi, sudah itu misinya selesai. Selesai gitu. Ya, itu yang buat saya kecewa. Jadi semuanya ini hanya bergaining kekuasaan aja. Jadi jangan lupa Sobat Era sekalian, AHY itu gabung dengan Jokowi itu gabung dengan kekuasaan itu bukan pada zaman Prabowo tapi zaman Jokowi. Ya, akhir masa jabatan Jokowi. 6 bulan sebelum pemerintahan selesai kan. Ya, dengan alasan macam-macam lah ya kan. Ya, gitu. Itu. Nanti dianggap misi kita selesai, sepertinya begitu. Oke. Padahal awalnya ya nggak ada pilihan lain kecuali ini harus menang Demokrat kubu Pak Muldoko. Oke, maaf ngomong ya. Ada nggak yang bisa Anda bocorkan? Harus menang kubu Muldoko itu, apakah Anda pernah terlibat dengan pembicaraan dengan siapa misalnya? Atau dengan Jokowi? Pernah nggak? Agak berat juga sebetulnya. Tapi mudah-mudahan abang-abang saya yang di Partai Demokrat KLB, pimpinan Pak Muldoko dulu. Ya paham lah ini apa saya ngomong ini, jelasin semua untuk kebaikan kita semuanya ya. Sejarah memang harus dibuka ya. Iya. Kalau enggak Anda berdosa nanti karena Anda menyimpan sejarah. Kalau Anda mati Anda tidak reveal sejarah itu, maka Anda berdosa nantinya. Pak Muldoko. Apa? Pak Muldoko ditanya sama Pak Jokowi. Iya. Bilang apa? Gimana Partai Demokrat itu? Yang Bapak urusin ini. Ya ini tinggal nunggu Bapak gimana. Kalau menurut Bapak gimana dibalik itu sama Pak Muldoko. Dan Pak Jokowinya jawab, kalau dikriminalisasikan si Anies ini terlalu nyolok. Oke. Mulai itu terlalu nyolok, perlawan, bahkan bisa namanya tambah besar, mencuat besar. Ya kita lihat dulu, pelajari dulu ini gitu. Jadi kalau yakin bahwa nanti bisa mendongkel SBY sama AHY ini, Demokrat menang, batal mendukung Anies. Anies di situ dengan sendirinya akan terburuk kan, akan gagal untuk jadi capres 2024 gitu. Nah, tapi setelah itu kok saya nggak dapat kabar lagi, mungkin karena ya itu tadi Jokowi sudah berhasil melobi AHY untuk dijadikan menteri dan sebagainya mungkin itu. Pertanyaan saya adalah yang ngomong kepada Anda siapa tadi? Itu waktu rapat khusus saya sama ketua umum itu tadi. Jadi langsung dari Pak Muldoko ya? Iya ngobrol, tapi ini khusus. Tapi nggak ada Pak Jokowinya? Nggak ada. Anda itu beliau menyampaikan. Anda pernah ketemu Jokowi nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Saya beberapa kali diundang, saya nggak datang untuk sama teman-teman relawan karena saya nggak pernah mau diundang rame-rame gitu. Saya nggak mau. Ngapain saya disamain dengan relawan yang temuan foto-foto diajak makan-makan pulang itu sudah nggak mau saya gitu. Kalau mau ketemu ngobrol serius apa gitu yang harus kita kerjakan sama untuk bangsa dan negara ini apa gitu. Kalau hanya untuk ketemu seneng-senengan foto-foto pulang gitu ajak makan-makan. Kan Anda pernah di PKB ya? Kalau saya mengungkapkan teori ini misal misal tapi belum tentu benar juga. Kan awalnya Anies AHY. Kelihatannya itu yang paling ditakuti, sama-sama muda, sama-sama gagah kan. Tiba-tiba mereka digantung soal Surya Palohnya. Padahal kalau Surya Paloh selesai kan, karena PKS ngikutin aja kan. Untuk Anies AHY itu. Tapi Surya Paloh yang nggak mau. Tiba-tiba masuk Muhaimin Iskandar melalui Surya Paloh. Langsung panggil Anies, langsung deklarasi. Bukan deklarasi lah, ya deklarasi. Tanpa ngasih tahu AHY. Di Surabaya itu. Di Surabaya di gedung itu kan. Di hotel itu, Hotel Yamato ya. Hotel Yamato. Nah, dulunya Hotel Majapahit. Iya. Masuk sana. Menurut Anda, apakah ini konspirasi kelas berat? Mengingat reputasi Muhaimin dan reputasi Surya Paloh yang sebenarnya mereka ini kan pendukung kelas berat Jokowi. Jadi Anies memang bisa maju, Anies Caimin, tetapi Anies Caimin itu tidak sekuat kalau Anies AHY. Betul.
Kalau Anies Caimin kan ternyata NU-nya juga nggak gerak juga. Di Jawa Timur ternyata PKB-nya juga nggak gerak-gerak amat gitu. Betul. Walaupun kita senang, wah kayaknya gampang masuknya kan. Ya. Nah, apa informasi yang Anda peroleh? Jangan analisis, informasi. Saya Soal tidak itu. mendapatkan informasi Oke. itu. Tapi kalau dari analisis ya memang itu untuk sebuah cara jegal Anies juga supaya dia tidak terlalu kuat bersaing dengan Prabowo, Gibran yang kuat. Betul. Kalau sampai Anies sama AHY waktu itu benar-benar kawat banget. Gitu. Oke, karena to some extent paling tidak orang itu rakyat itu masih punya pilihan lain ketika lihat benturan antara Prabowo dan kubunya yang dulu PDIP gitu ya. Orang itu ada ngambil jalan tengah yang pengen aman. Dan paling tidak SBY sudah punya jaringan. Iya, betul. Jadi jaringan tentaranya kan? Iya. Kalau ini kan sipil semua. Sipil semua. Jadi gampang habisnya. Oke. Gitu. Karena di situ ada Surya Paloh soalnya. Ya, dia Surya Paloh sekarang kan akrab banget sama Jokowi. Ya, sama-sama gerombolan oligarki yang didukung kan gitu. Setianya Jokowi kan sama kubu-kubu kayak gitu, kelompok-kelompok gitu. Nggak setia sama rakyatnya sendiri, tapi ada kelompok-kelompok yang mempunyai kekuatan ekonomi dan politik. Kalau kita lihat misalnya pada waktu buka puasa kemarin, ya itu kan dalam pembentukan kabinet Surya Paloh menarik diri. Kan tidak ada orang Nasdem di kabinet. Ya. Kemudian pas buka puasa kemarin ngundang yang datang Jokowi tapi Prabowo tidak datang. Padahal sebelumnya sebelum pembentukan kabinet ulang tahun Nasdem kan Prabowo datang kan, bahkan pidato kan, gitu. Apa yang Anda ingin katakan dari fenomena itu? Apa jangan-jangan Surya Paloh itu pecah sama Prabowo lebih dekat ke Jokowi sekarang atau gimana? Atau dari dulu sebenarnya dia bagian dari konspirasi untuk melemahkan Anies, seolah-olah dia ngangkat Anies, tapi justru dia lemahkan sendiri Anies. Ya, kalau sebetulnya Surya Paloh dan Prabowo itu kan sebetulnya sudah musuh bebuyutan dari tahun 2004 konvensi Capres Golkar. Itu calonnya kan ada Jokowi, ada Surya Paloh, ada Prabowo, ada Surya Paloh, ada JK, ada Pak Wiranto, ada Akbar Tanjung, yang menang Wiranto, ada Nurholis Majid, tapi beliau tidak mau nyuap dan sebagainya, akhirnya mundur kan gitu. Nah itu sudah musuh bebuyutan sebetulnya. Kalau saya lihat kedekatannya Surya Paloh itu dengan Jokowi dari dulu, bukannya dengan Prabowo. Bukan dengan Prabowo. Makanya kemarin ya tahu diri lah sebetulnya. Surya Paloh kenapa nggak memasukkan kader-kadernya di mana di kabinetnya Pak Prabowo, karena tahu mungkin juga ditolak gitu. Dan sekarang kalau kita pelajari kader-kader dari Nasdem itu juga kebanyakan kan jadi kakak-kakak pembinanya buzzernya Jokowi. Ya kayak Irma Suryani, Caniago kayak gitu-gitu kan banyak ngomongin Jokowi melulu, tapi untuk masalah Prabowo-nya jangan diangkat dia. Jadi kayaknya seperti mereka ini melindungi kepentingan politiknya Jokowi saja. Tapi gitu. Kan dulu Metro TV sempat ampun-ampun katanya. Sudah mau bangkrut segala layoff dan lain sebagainya ketika mencalonkan Anies itu. Ada omongan begitu kan? Ya kayak gitu. Tetapi kan ya itu yang penting kan saat ini kan dia nggak bersikap berseberangan dengan Prabowo, itu saya pikir sudah menunjukkan apa permintaan maafnya ke Prabowo gitu. Enggak dong, ke Jokowi kan dulu kan ampun-ampun ke Jokowinya ketika Jokowi masih berkuasa dan Nasdem mengusulkan atau mendukung Anies kan ampun-ampun tuh bisnisnya Metro TV itu. Iya. Tapi kemudian malah sekarang kelihatan akrab lagi karena kepentingan politiknya sama. Oke, ini analisis ya, karena Anda tidak mendapatkan fakta maka saya tidak ingin melanjutkan analisisnya itu ya. Oke, apalagi yang ingin Anda sampaikan sebelum saya membacakan komentar sobat era sekalian tentang Anda dan barangkali ada pertanyaan di situ. Silakan. Ya, kita sebagai sebuah bangsa, anak-anak bangsa harus sadar bahwa kita selama ini diadu domba sama Jokowi ini. Dan elit-elit
pendukungnya, elit politik pendukungnya yang punya kepentingan politik yang sama. Ya. Kita itu diadu domba untuk bergaining politiknya dia gitu. Ya. Untuk Gibran juga nanti 2029 itu harus ada teman, ada musuh gitu. Seperti dulu kita tuh sebetulnya nggak ada pilihan lain untuk mendukung Jokowi itu karena kita menghadapi kelompok yang pro khilafah waktu itu kan. Akhirnya mau nggak mau kita dukung Jokowi gitu. Padahal saya setiap mau nulis tuh mau cari alasan apa ya dukung Jokowi, prestasinya apa, susah banget. Prestasinya apa susah banget? Susah banget gitu. Tapi kalau ngelihat apa keburukannya dari dia banyak banget gitu. Tapi gak hanya gara-gara lihat lawan politiknya, maka kita mendukung Jokowi gitu ya. Selain yang pertama kali karena terbuai oleh sekarang saya tanya kepada Anda ya. Anda kan lulusan pesantren. Iya. Kepada pesantren mana? Tebu Ireng. Tebu Ireng. Wah, Tebu Ireng lagi. Ya. Tebu Ireng kan tempatnya Gus Dur kan? Iya, itu kuburan kamar saya dulu itu sekarang dipugar jadi pelebaran makamnya Gus Dur. Anda Tebu Ireng, berarti Anda Gus Dur. Gus Durian Anda ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Saya kan nggak bisa tersekat-sekat gitu. Ya oke lah, tetapi latar belakang Anda adalah Anda NU ya? Ya NU. NU secara kultural ya? Ya. Kemudian Anda pernah jadi di PKB. Ya. Nah, pertanyaan saya ya, ini tapi ini pribadi Anda. Ya. Kenapa orang NU itu ya, Anda kan NU kan ya, lebih pro Jokowi dan sangat tidak suka Anies? Atau apalagi kalau Habib Rizik. Padahal kalau kita lihat dari sisi keislamannya, kan jauh lebih Islami Anies dibandingkan Jokowi. Kenapa Anda kok sangat pro Jokowi dan tidak suka Anies? Bahkan sampai sekarang pun saya lihat ketika ada Raja Ampat ini, kita sama-sama belain lingkungan dan lain sebagainya. NU melalui Ulil Absar Abdallah ngomong beda lagi. Dan ada orang NU memang di situ kan, di kepengurusan BUMN, anak BUMN yang di Raja Ampat itu. Kenapa? Kalau dulu ketika NU berseberangan dengan kubunya Habib Rizik itu memang persoalan ideologis. Dianggap kubunya Habib Rizik yaitu mau mendirikan negara khilafah itu, apalagi waktu itu Habib Rizik kan gencar mengkampanyekan negara syariat gitu kan, syariat Islam, syariat Islam itu loh, istilahnya apa sih, negara sistem syariat gitulah, kayak gitu ya. Itu khilafah nggak jauh beda dengan itu, memang bertolak belakang dengan NU itu nggak bisa, itu didamaikan kayak apapun persoalan ideologi itu nggak bisa. Kita tahu sendiri garis perjuangan NU yang sangat moderat, sangat mencintai NKRI dan mendukung penuh dulu founding father kita itu, bahkan sebelumnya Bung Karno menetapkan Pancasila itu kan juga sempat konsultasi ke Kiai Hasyim Asy'ari kan, pendiri NU itu. Nah kalau masalah itu tadi itu memang susah damai. Jadi masih pure lah waktu itu kontranya sama saya selesaikan Anies dianggap menjadi simbol kelompok 212 Habib Rizik. Nah sekarang NU sekarang kok beda kayak gitu ya, itu jauh dari izin pertambangan. Biar kita tidak dikasih permen tuh gitu, dikasih permen biar saya tidak terlalu bias ke NU. Saya tanya begini aja, di Pilpres 2024 ya kan, kenapa Anda lebih suka membela, misalnya Anda sendirilah lebih suka membela Ganjar yang tidak ada track record agamanya ketimbang Anies yang Anda anggap ekstrim, padahal Anies nggak ekstrim orangnya. Kan Anies kan mana ada ekstrim-ekstrimnya. Anies itu sangat barat, bahkan lebih barat dibandingkan Ganjar. Ganjar nggak pernah sekolah di Amerika, Anies 6 tahun di Amerika. Nggak mungkin Anies menjadi seorang yang ekstrim, radikal. Mungkin orangnya sangat modern minded dia cara berpikirnya. Bahkan Anies belum tentu loh mengenal ide-ide sosial
sosialisnya seperti Prabowo yang PSI bapaknya kan. Tapi Anda kok terus melabeli dia ekstrim. Dulu. Itu dulu. Nah di 2024 saya bilang kenapa Anda kok nggak padahal kan capable. 2024 saya belum pernah sekalipun menyerang Mas Anies lagi. Sih karena ada serangan baru. Iya. Iya, sama sekali saya tidak. Jadi saya mendukung Mas Ganjar di 2024 Pilpres bukan berarti saya anti Anies. Salah itu. Bahkan tadi saya bilang kan tekad saya gitu, saya justru pengen ini kelompok nasionalis dan kelompok Islam politik ini gabung gitu melawan kelompok penguasa yang anti demokrasi gitu. Itu pengennya gitu malah. Nah, saya lihat juga yang banyak berkolaborasi dengan saya, yang koordinasi pergerakannya dengan saya, visinya banyak yang sama. Itu juga teman-teman PDIP. Makanya saat itu saya mendukung Mas Ganjar gitu. Sangat Mas. Ya, nah sekarang pertanyaan saya adalah ketika Anda melihat pemerintahan Prabowo Subianto, gimana perasaan Anda? Ya masih belum serius Pak Prabowo ini mimpin ini. Keberpihakannya belum jelas pada rakyat atau ke oligarki. Ya, itu belum jelas. Masih ada ketakutan dengan kekuatan Jokowi. Atau mungkin juga karena beliau tahu di sekitarnya ini 17 menteri lebih termasuk Wamen dan lain sebagainya masih banyak orang-orangnya Jokowi, termasuk Kapolri juga masih orangnya Jokowi. Dia belum berani mengambil sikap yang tegas untuk dia tinggal pecat aja, tinggal ganti aja kayak gini nih Menteri Dalam Negeri itu karena dianggap blunder kan ganti. Tapi dari awal Prabowo tidak mau mengganti. Katanya nggak ada reshuffle katanya. Karena Pak Prabowo bukan orang revolusioner. Jadi beliau bukan orang revolusioner. Jadi bukan orang yang dari kecil menderita. Betul. Jadi dari kecil udah hidup enak sehingga kecenderungannya dia pengen harmonis saja. Nggak biasa hidup susah. Hanya orang-orang revolusioner itu kan harus siap hidup susah, bahkan harus siap digantung seperti Saddam Hussein, seperti Gaddafi. Walaupun gitu dia pernah terusir dalam tanda kutip dari negara ini, tapi di Jordania jadi pengusaha dia jadi pengusaha. Bukan hidup susah dia. Saya harap beliau juga mengingat jasanya Bu Mega yang mengajak beliau pulang ke Indonesia dulu. Itu gabunglah dengan kekuatannya Bu Mega. Loh, bukannya balik? Bukannya dibalik? Bukannya dibalik? Dibalik gimana? Bu Mega gabung sama Prabowo, dia kan yang presidennya Prabowo sekarang. Iya, tetapi kekuatan civil society sekarang ini berada di tangan Bu Mega kebanyakan. Harus jujur, partai politik pemenang itu PDIP. Partai politik pendukungnya banyak di akar rumput gitu. Ya, yang selama ini yang berani berhadapan dengan Jokowi siapa? Kalau PDIP. saya analisis, bisa nggak saya analisis begini? Memang pemenangnya itu PDIP karena akar rumputnya besar. Tapi sesungguhnya karena PDIP nggak diganggu. Kenapa? Karena targetnya Pilpres. Coba lihat ada anomali kan? Harusnya yang juara pemilu itu harusnya Gerindra. Seperti SBY tahun 2009 kan? Menang SBY, menang pula Demokrat. Kan itu baru masuk akal kan? Tapi ini enggak. Tetap saja Gerindra nomor 3 padahal Prabowo menang. Anda merasa aneh nggak itu? Tapi sudahlah, karena Anda bukan pengamat ya kan? SBY tahun 2009 juga banyak melakukan kecurangan. Iya, karena itu dia menang kan? Iya, maksudnya, kecurangan. Maksud saya begini. Kalau PDIP dianggap melakukan kecurangan enggak, karena kan di bawah masih waktu itu Pilpres 2024 kan penguasanya presidennya Mas Jokowi. Justru poinnya adalah kecurangan itu hanya pada Pilpres saja. Tapi Pileg dibiarin. Itu makanya PDIP menang. Kalau digunakan seperti politik SBY 2009, dua-duanya harusnya menang kan? Harusnya Gerindra menang, Prabowo menang. Tapi kalau itu terjadi, orang bisa ngamuk. Akar rumput gitu loh. Jadi lebih berat. Padahal the mission yang paling utamanya adalah memenangkan
presiden dulu kan, kan begitu. Karena kan distribusinya kan nggak masuk akal kan, kok tetap nomor 3, padahal pemenang gitu. Oke lah, itu soal lain lah ya, soal hitung-hitungan yang lain. Silakan Anda ngomong apa aja untuk menutup ini semua. Anda keluarkan unek-unek Anda, keinginan Anda, harapan Anda, apapun, silakan. Iya. Jadi saya sangat berharap banget di pemerintahan Pak Prabowo kali ini benar-benar tegas gitu ya untuk mendukung masyarakat ya, keadilan, memenuhi rasa keadilan masyarakat di dalam setiap mengkritisi perilaku politik Jokowi selama ini, karena selama ini kesannya itu Prabowo hanya pelanjut Jokowi saja gitu. Padahal kita ini sudah ibaratnya gitu, sudah memaafkan loh apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di tahun 97-98 waktu itu. Kecuali keluarganya ya. Itu hak beliau semuanya. Kita itu sudah tidak terlalu mempersoalkan hal itu, kejahatan-kejahatan Pak Prabowo masa lalu, karena beliau sudah jadi presiden kan, dan itu juga kehendak rakyat juga gitu. Kehendak nggak mau kita harus mendukung pemerintah yang sah gitu. Nah, ya kayak begini ini Pak Prabowo sadar gitu bahwa apalagi di usia beliau yang seperti sekarang kan, harusnya husnul khotimah lah. Mulai sekarang ini bersikap tegas pada bandit-bandit negara yang dikendalikan oleh ketua geng Solo gitu kan, Big Boss mafia Solo gitu. Harus mulai tegas kayak ngadepin mereka ini gitu. Berani mengeluarkan menteri-menterinya yang tidak qualified, yang tidak cakap bekerja dan sebagainya, dan terindikasi melakukan perbuatan-perbuatan pidana kriminal seperti judi online kayak gitu-gitu ya, terlibat dalam mafia pertambangan dan sebagainya, itu dikeluarkan, diganti orang-orang yang lebih kompeten. Masyarakat itu kan banyak, ada Bang Refli Harun juga ini kan lebih kompeten gitu kan, banyak daripada beberapa menteri yang nggak berdaya seperti sekarang ini dan hanya dijadikan sebagai operator politik Jokowi saja. Nah, ini harus segera diperbaiki semuanya oleh Pak Prabowo gitu, supaya beliau mendapatkan dukungan penuh oleh masyarakat gitu, bukan hanya di atas kertas tapi sungguh-sungguh gitu ya, dapat dukungan dari mayoritas masyarakat. Itu karena kalau nggak begitu pemerintah nggak akan bisa efektif bekerja gitu, apalagi sekarang di tengah ancaman dunia sekarang itu kan krisis dan terjadi perangan di beberapa negara, terakhir sekarang kan Iran lawan Israel gitu kan, terus Rusia lawan Ukraina yang belum selesai dan sebagainya, yang ini nanti bisa lama-lama memicu perang nuklir, perang dunia ketiga. Kalau kita nggak siap, semuanya itu kacau. Semua negara-negara sibuk semuanya berhadapan dengan luar rakyatnya juga gitu. Indonesia sibuk saling berantem masalah Jokowi saja. Dan Pak Prabowo seperti belum menyadari itu persoalan utama sekarang itu Jokowi ini diselesaikan dulu. Itu tadi orang-orangnya disingkirkan dulu dari kekuasaan gitu. Baru kemudian Prabowo menjadi pemimpin yang benar-benar independen, terhormat, dapat dukungan penuh dari rakyat, dan itu baru bisa dengan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara ini gitu. Kalau sekarang kan orang setengah-setengah juga dukung Pak Prabowo gitu. Karena masih ada keterkaitan dengan mafioso Solo itu. I see. Gitu. Oke, sobat daerah sekalian, kuncinya adalah segera buang orang-orang Jokowi yang masih ada di pemerintahan. Dari situlah kemudian nanti Prabowo akan dilihat apakah dia akan berhasil menjadi pemimpin Indonesia yang menorehkan tinta emas atau tidak. Tetapi selama orang-orang Jokowi dan Jokowi masih bercokol di situ, paling tidak versi Saiful Huda EMS, dia sangat pesimis Prabowo bisa menorehkan tinta emas. Sekarang kan kesannya masyarakat ke Pak Prabowo itu dia hanya ingin jadi presiden, dan ketika sudah jadi presiden
selesai gitu, nggak melakukan apa-apa gitu. Hanya omon-omon gitu loh. Yang seperti di kritiknya ke Anies dulu. Padahal sekarang beliau juga omon-omon. Nah, Pak Prabowo harus bisa membuktikan bahwa beliau ini bukan presiden omon-omon gitu. Tapi presiden yang benar-benar setia pada konstitusi, memihak pada rakyat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Prabowo bukan presiden omon-omon, tapi presiden yang setia kepada rakyat. Dan menegakkan konstitusi, tidak melanggarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren cadas. Terima kasih Bang. Oke.